Ada tiga materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah aljabar, kemudian ada bangun datar, serta operasi pada bilangan bulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi adik semua. Ya, pada video kali ini kembali kita membahas ya soal-soal TKA Matematika SMP sederajat tahun ini ya. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa ada tiga materi yang akan kita bahas, yaitu aljabar, kemudian ada bangun datar dengan operasi pada bilangan bulat. Kita mulai dulu dari soal-soal aljabar ya. Coba kita langsung bahas, diperhatikan soalnya. Nah, di sini soalnya kebun Pak Ahmad ini berbentuk trapesium sama kaki ya, dengan panjang sisi sejajar 5x kurang 3 meter dan 3x tambah 5 meter. Serta panjang sisi yang lain adalah 4x tambah 3 meter. Jarak antara sisi sejajar ini pada kebun Pak Ahmad adalah 2x tambah 5 meter. Di sekeliling kebun Pak Ahmad ini akan ditanami pohon palem ya, dengan jarak antar pohon adalah 2x tambah 1 meter. Nah, kemudian biaya pembelian pohon palem ini adalah Rp150.000 per pohon. Berdasarkan informasi tersebut, pilihlah semua jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Ini bagus kalau kita visualisasikan seperti ini ya. Jadi sebenarnya ini adalah soal operasi pada bentuk aljabar, cuma disajikan dalam bentuk soal cerita seperti ini guys ya. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, di sini dikatakan panjang sisi sejajar adalah 5x kurang 3 dan 3x tambah 5 ya. Katakanlah misalkan yang di atas di sini 5x kurang 3 ya. Nah, kemudian yang di bawah di sini adalah 3x tambah 5 ya. Penempatan sisinya di sini setidaknya kita harus tepat ya. Nah, di atas di sini yang agak pendek karena dia menggunakan pengurangan. Kemudian di bawah ini yang agak lebih panjang kita menggunakan yang bentuk aljabar penjumlahan. Bisa dipahami ya. Nah, kemudian di sini serta panjang sisi yang lain adalah 4x tambah 3. Berarti di sini 4x tambah 3. Kemudian di sini 4x tambah 3 juga. Nah, kemudian, nah ini kan sama kaki berarti otomatis di sini sama ya. 4x tambah 3-nya sama di sini. Jarak antara sisi sejajar adalah 2x tambah 5. Yang mana itu jaraknya? Yang ini guys. Berarti ini kurang lebih, ya ini bukan kurang lebih, ini adalah tingginya yang dimaksud ya. Berarti di sini 2x tambah 5. Nah, sekarang yang paling bisa kita cari pertama, jadi sering kita sampaikan ya, sering saya sampaikan ke adik semua dalam mengerjakan soal matematika, kita lakukan saja yang bisa kita lakukan ya, kita kerjakan yang bisa kita kerjakan. Nah, di sini yang paling bisa kita lakukan yang pertama adalah kita bisa cari kelilingnya dulu guys. Ya, keliling. Keliling itu adalah jumlah semua sisinya yang di luar gitu ya. Nah, berarti kalau keliling di sini, kita jumlahkan saja ya. Kita mulai dari mana guys? Kita misalkan dari atas. 5x kurang 3 ditambah dengan 4x tambah 3 ditambah dengan yang di bawah 3x tambah 5, kemudian ditambah lagi dengan 4x tambah 3. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian kita jumlahkan, ya tentunya kita menjumlahkan suku-suku yang sejenis ya. Misalkan sama-sama ada variabelnya atau sama-sama angka saja. Kalau sama-sama ada variabelnya berarti yang ini. 5x tambah 4x ini 9x ditambah 3x ini 12x tambah 4 berarti 16x. Kemudian angkanya di sini min 3 tambah 3 habis ya, 0. Kemudian 5 tambah 3 itu 8. Jadi kelilingnya adalah 16x tambah 8. Ini 16x kurang 5. Salah. Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, kemudian yang berikutnya adalah luas. Ya, berarti kita menggunakan rumus luas trapesium. Apa rumus luas trapesium? Yaitu jumlah dua garis sejajar. Ya, jumlah dua garis sejajar. Yaitu 3x tambah 5 dengan 5x kurang 3. Dijumlahkan dulu. 3x tambah 5 ditambah dengan 5x kurang 3, oke, dikali tinggi guys. Jadi jumlah dua garis sejajar kali tinggi yang ini, 2x tambah 5 per 2. Ya. Oke, seperti itu ya. Jadi ini syaratnya adik semua harus ingat, ya ingat kembali misalkan luas dengan keliling bangun datar, gitu ya. Nah, kalau bangun ruang berarti luas permukaan dengan volumenya. Nah, sekarang coba kita obok-obok ini guys, ya.
Yang mana yang bisa dijumlahkan? Ini 3x tambah 5x itu 8. 8x, kemudian 5 dikurangi 3 plus 2. 2x tambah 5 per 2 seperti ini ya. Nah, sekarang sebelum kita kalikan, kita boleh sederhanakan dulu ya. Yang bisa dibagi adalah misalkan 8 bagi 2, ini 1, di sini 4 ya. Kemudian 2 bagi 2, ini 1. Hati-hati dalam menjumlahkan, membagi ya, bukan menjumlahkan. Membagi seperti ini ya. Sering saya dapatkan komentar, kenapa dibagi 2 lagi dengan di bawah, padahal sudah habis. Tidak ya. Kalau penjumlahan atau pengurangan, maka dua-duanya itu dibagi. Kecuali kalau perkalian, misalkan begini, 8x dikali 2 per 2. Maka satu saja, salah satunya dibagi ya. Kalau misalkan ini dibagi, maka tinggal 8x. Atau bisa juga seperti ini. Misalkan 8x dikali 2 dibagi 2. 8 bagi 2, 4. 4x kali 2, 8. 8x sama saja ya. Jadi kalau penjumlahan pengurangan, dua-duanya harus dibagi. Bisa dipahami sampai di sini ya. Nah, berarti tinggal 4x ditambah dengan 4x tambah 1 dikali dengan 2x tambah 5. Nah, inilah yang kita kalikan. Ya, perkaliannya bisa menggunakan cara perkalian pelangi. Caranya begini ya. Yang pertama ini kita kalikan dulu. 4x kali 2x ini 8x kuadrat. Kemudian 4x dikali 5, 20x. 1 dikali 2x ini 2x. Kemudian 1 dikali 5, yaitu 5. Jadi, di sini luasnya sama dengan 8x kuadrat, 20 ditambah dengan 2, 22x, ditambah dengan 5. Jadi, pernyataan kedua ini benar. Ya. Nah, kemudian banyaknya pohon palem yang ditanam Pak Ahmad ada 16 buah. Jadi, ini banyak pohon. Ya, sama dengan kelilingnya tadi ini 16x tambah 8. Dibagi dengan jarak antar pohon adalah 2x tambah 1. Nah, ini coba kita keluarkan ya. 8-nya di sini, 16 dengan 8 bisa difaktorkan. 8 keluar berarti 16 dibagi 8, 2. Kemudian 8 dibagi 8 itu 1. Dibagi dengan 2x tambah 1. Nah, 2x tambah 1-nya bisa kita coret ya. Jadi tinggal 8 pohon. Ini salah guys. Nah, kemudian jarak biaya pembelian pohon di sini 150.000 per pohon ya. Berarti ini tinggal kita kalikan 8 dikali 150.000 dapatnya 1.200.000 ya, benar. Baik, semoga bisa paham ya untuk nomor 1 ini. Kita lanjut ke soal nomor 2. Coba dipahami dulu soalnya, silakan. Ya, bentuk sederhana dari 4x kuadrat dikurang 1 per 6x kuadrat ditambah x dikurang 2. Apa jawabannya di sini? Jawabannya alfa ya. Nah, coba kita faktorkan. Ini mesti harus difaktorkan. Ada beberapa bentuk aljabar yang bisa kita faktorkan ya dengan mudah. Salah satunya yang di atas di sini. Kalau misalkan ada semua ketemu bentuk, misalkan a kuadrat dikurang b kuadrat ya, maka ini pemfaktorannya adalah a ditambah dengan b dikali a dikurangi dengan B. Seperti itu guys. Nah, ini apakah bentuknya seperti ini? Ya, bentuknya seperti itu guys. Karena 4x kuadrat ini kan bisa ditulis 2x pangkat 2. Ya, kan bisa ya. 2x kuadrat itu kan 4x kuadrat. Kemudian dikurang 1, 1 ini kan 1 kuadrat. Seperti itu. Yang di bawah ini nanti kita buatkan bagaimana cara faktorannya lebih detail. Itu nanti kita buatkan dalam itu short video. Itu adik semua bisa akses nanti di bagian bawah channel ini ya. Nah, ini pemfaktorannya adalah 3x tambah 2, kemudian 2x kurang 1. Seperti itu. Nah, jadi yang di atas ini kalau kita faktorkan begini, berarti A-nya itu 2x, B-nya 1. Jadinya 2x ditambah dengan 1, 2x dikurang dengan 1. Per 3x ditambah dengan 2, ini 2x dikurangi dengan 1. 2x kurang 1-nya habis ya, jadi tinggal 2x tambah 1 per 3x tambah 2. Ada yang bertanya apakah ini bisa dibolak, misalkan 2x kurang 1 di ruas kiri, 3x tambah 2 di sebelah kanan, itu boleh-boleh saja ya. Karena kalau perkalian itu berlaku pertukaran atau komutatif, seperti itu guys. Bisa ya? Next nomor 3. Coba dipahami dulu soalnya.
Ya, ini masih bentuk aljabar. Coba dilihat. Perhatikan ilustrasi keramik berikut ini ya. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, berdasarkan informasi tersebut, pilih semua jawaban yang benar. Di sini butuh ketelitian tingkat tinggi ya. Yang pertama dulu, coba kita cek apakah X kuadrat dikurang 4. Kalau yang pertama di sini, ini kan menyerupai persegi panjang. Tapi semuanya kayaknya persegi panjang ya. Nah, ini panjangnya adalah X. Wah, ini kenapa ditulis sudah ada di atas ya. Nah, ini X panjangnya ya. Kemudian lebarnya yang ini. Lebarnya itu yang tidak sampai di bawah. Yaitu berapa di sini? Ini kan panjangnya 2 ya. Kemudian total keseluruhannya itu adalah X. Berarti untuk yang diarsir bagian 1 ini yaitu X kurang 2. Betul atau betul? Ya, betul ya guys ya. Karena di sini saya ulangi. Totalnya di sini adalah X. Kemudian di sini ada 2. Berarti yang tersisa yang diarsir adalah X dikurangi 2. Jadi luas yang pertama di sini adalah panjang kali lebar, panjangnya X, lebarnya adalah X kurang 2. Nah, sekarang tinggal kita obok-obok. Kita kali ke dalam, X dikali X, X kuadrat. X dikali min 2, itu min 2X. Ini salah guys. Ya, bisa ya? Nah, kemudian kita cek yang ketiga. Yang ketiga adalah yang ini. Panjangnya ada 3 ya, kemudian lebarnya di sini. Sama dengan tadi ini, X kurang 2 ya. Ini X kurang 2 juga. Jadi, luas ketiga sama dengan 3 dikali X dikurang 2. Kita kali ke dalam. 3X. Kemudian 3 dikali minus 2 itu minus 6. Ini betul ya. Kemudian luas daerah yang diarsir. Daerah yang diarsir berarti semuanya. 1 dengan 3 ya. 1 dengan 3 ini kalau kita perhatikan. Panjangnya itu dari ini kan X, ini 3, berarti X ditambah dengan 3. Bisa? Nah, kemudian ini lebarnya tadi adalah X dikurangi 2. Paham ya? Nah, berarti yang daerah diarsir. Nah, ini terlipat-lipat tidak ngomong ya. Panjang kali lebar berarti X tambah 3 dikali dengan X kurang 2. Pakai perkalian pelangi guys. X dikali X ini X kuadrat. X dikali min 2, min 2X. Kemudian 3 dikali X, 3X. 3 dikali minus 2, itu minus 6. Jadi X kuadrat minus 2 ditambah 3, itu 1X dikurangi dengan 6. Ini betul. Nah, kemudian yang berikutnya, luas daerah seluruhnya. Coba kita gambar dulu guys. Ini seluruhnya ya. Berarti tadi panjangnya ini adalah X tambah 3. Kemudian ini keseluruhannya adalah X. Ya. Berarti luas total. Yang keempat ini maksudnya ya. Panjang kali lebar. X tambah 3 dikali dengan X. Kita kali ke dalam atau kali keluar sama saja. X dikali X, X kuadrat. 3 dikali X ini 3X. Ini tidak sama guys. Ya, semoga bisa paham ya untuk nomor 3. Next, nomor 4. Silakan. Ya, di sini ada operasi pangkat, ada perkalian, ada pengurangan. Maka kita kerja dulu yang bentuk pangkat. Karena urutannya seperti itu ya. Yang paling kuat itu pangkat, kemudian kali, di bawahnya tambah atau kurang. Ya, saya tulis ya saja. Ini pangkat, kemudian kali atau bagi, dan tambah atau kurang seperti ini. Ya, kalau misalkan kali dengan bagi saja operasinya, ya boleh dikerja terserah bebas saja. Boleh kali kemudian bagi, atau bagi kemudian kali. Begitupun tambah dengan kurang, ya boleh ditambah dulu kemudian dikurang, atau kurang dulu baru ditambah. Seperti itu guys. Tapi kalau ada 3 urutannya begini, ya kita harus urutkan seperti yang ada di sini, urutannya dari atas. Berarti kita kerja dulu yang pangkat. Ya, X kurang 3 kuadrat. Coba kita coret-coret dulu di luar ya, pelan-pelan. Ya, ini pernah kita bahas ya. Cara siluman untuk pangkat 2 seperti ini. Yaitu X kuadrat dulu. Kemudian kita kalikan 2 dikali X dikali min 3. Itu minus 6X. Kemudian min 3 kuadrat itu 9. Nah, sekarang kita masukin 2 dikali X kuadrat dikurang 6X ditambah dengan 9. Dikurangi
Ini kita kali ke dalam ya, minus 5x. Kemudian minus 5 dikali 2 itu minus 10. Jadinya ini kita kali ke dalam 2x kuadrat dikurang 12x ditambah dengan 18. Ya, dikurang 5x dikurangi dengan 10. 2x kuadrat min 12 dikurang 5 min 17x. 18 dikurang 10 positif 8. Jadi jawabannya adalah delta. Paham ya untuk nomor 4? Next nomor 5. Silakan. Ya, perhatikan diagram alur berikut ya. Ada X, kemudian turun Y sama dengan X tambah 5 dan seterusnya ya. Kalau di sini misalkan hasilnya Y genap itu, maka ya atau tidak gitu ya. Kalau ya berarti kita masukkan lagi ke sini, tapi kalau tidak kita masukkan ke sebelah kiri. Coba ya. Nah, yang pertama kita cek dulu untuk X sama dengan 4. Kita uji gitu ya. Kita masukkan ke sini. Jadi kalau misalkan X-nya 4, ya alurnya itu masukkan dulu di sini guys ya. Jadi Y sama dengan 3 dikali 4 ditambah dengan 5. Berarti ini 3 dikali 4, 12. Ditambah dengan 5, itu dapatnya 17. Nah, ini 17 ini, ya, genap, ya atau tidak, begitu ya. Tidak ya, ini ganjil, berarti dia masuk di sini. Nah, berarti Z-nya sama dengan 5 dikali Y, Y-nya itu 17 dikurangi dengan 1. Paham ya sampai di sini? Nah, kemudian saya ulangi ya, kita peroleh Y sama dengan 17, kemudian ditentukan Y genap atau bukan. Nah, kalau tidak, bukan, berarti dia masuk di sini. Nilai yang tadi ini kita masukkan ke sini guys ya. Paham ya? 5 kali 17 itu 85 dikurangi 1, berarti Z-nya dapatnya 84. Ini nilai akhir Z sama dengan 53. Salah ya. Nah, kemudian nilai X-nya sama dengan 7. Coba kita cek. X sama dengan 7. Kita masukkan ke sini. Jadi Y sama dengan 3X. 3 dikali 7 ditambah dengan 5. 3 kali 7, 21 ya. Ditambah 5 berarti 20. 26. Y-nya genap ya atau tidak? Ya. Berarti dia masuk di sini guys. Nah, Z-nya sama dengan 2 ditambah dengan 3 kali 26. Kita kerja dulu yang perkalian. 2 ditambah 3 dikali 26, 78. 2 tambah 78 itu 80. Ini benar ya. Nah, sekarang hasil akhir Z selalu genap. Kalau kita perhatikan tadi ya, kita masukkan bilangan yang genap menghasilkan genap ya. Kita masukkan bilangan ganjil, itu kita hasilnya juga genap 80. Coba kita uji ya. Misalkan kalau kita ambil X-nya sama dengan 0. Nanti adik semua cek apakah, coba kita nanti masukkan X-nya negatif seperti itu ya. Jadi Y sama dengan 3 dikali 0 ditambah 5. Y-nya di sini 3 kali 0 kan 0 ya, tambah 5 berarti 5. Ini tidak ya, bukan genap, berarti dia masuk di sini. Z-nya sama dengan 5 kali 5 dikurangi 1, 5 kali 5, 25, dikurangi 1, 24. Genap lagi ya. Jadi nilai akhir Z selalu genap. Nah ini. Semoga bisa paham ya untuk nomor 5. Next nomor 6. Ya, kita tinggalkan aljabar, kita masuk ke bilangan, ya, bangun datar ya. Coba adik semua pahami dulu soalnya. Silakan. Ya, gambar di atas adalah bingkai berbentuk jajaran genjang dengan ukuran bagian dalam itu 10 kali 13 cm. Ya, yang di dalam di sini ya. Nah, kemudian dan lebar pinggirannya itu 3 cm. Maka luas bingkai itu daerah yang diarsir adalah berapa gitu ya. Nah, berarti di sini itu kita cari dulu yang di dalam di sini ya, yang polos. Ya, kalau luas jajaran genjang itu kan alas kali tinggi. Nah, karena dikatakan di sini 10 kali 13, ini 13 yang di sini ya. Nah, ini kemudian yang ini 10 berarti masing-masing di sini 5.
Kita cari dulu yang tingginya di sini. Berarti tingginya sama dengan tinggi kuadrat pakai Pitagoras ya. Isi miringnya itu 13. 13 kuadrat dikurangi dengan 5 kuadrat. 13 kuadrat 169 dikurangi dengan 25 dapatnya ini 144. Berarti T sama dengan akar dari 144 itu 12. Oke. Nah, berarti luas untuk yang di dalam di sini itu sama dengan alas kali tinggi ya. Alas kali tinggi ini alasnya adalah 10 tadi. Dikali tingginya kita sudah peroleh 12. Berarti 10 kali 12 120 ya. Ini 120 cm kuadrat. Kita simpan dulu guys. Nah, kemudian karena lebar pinggirannya 3 cm, berarti ini akan menjadi, ini kan 3, ini juga 3. Berarti 10 tambah 6 itu 16 ya. Nah, otomatis tingginya ini akan menjadi, ini naik ini 3, ini juga turun 3 ya. Berarti tadi ini 12 ya. 12 tambah 3, 15 tambah 3 itu 18. Berarti luas yang besar di sini, alas kali tinggi lagi, alasnya 16 dikali tingginya 18. 16 kali 18 ini 288. Jadi luas daerah yang diarsir tinggal kita perkurangkan saja ya. Luas jajar genjang yang besar dikurangi dengan luas jajar genjang yang ini kecil ya. Yang kecil ya. Berarti 288 dikurangi dengan 120 berarti 168 cm kuadrat. Charlie jawabannya ya. Semoga bisa paham untuk nomor 6. Kita lanjut ke soal nomor 7. Silakan. Ya, nomor 7 ya diperhatikan soalnya. Pada sebuah taman yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran 20 kali 18 meter, terdapat sebuah kolam berukuran 12 dikali 12 meter ya. Ini 12, ini juga 12. Nah, jika di sekeliling kolam ini diberi jalan dengan lebar 1,5 meter, berarti yang ini ya, ini 1,5, kemudian ini juga 1,5, ini 1,5 dan ini juga 1,5 ya. Nah, dan selebihnya adalah taman rumput yang di luarnya. Maka luas taman rumput di sini adalah berapa meter persegi. Kita boleh cari dulu ya luasnya yang di luar ini, yang persegi panjang ya. 20 kali 18. Berarti ini persegi panjang besar ya, tidak apa-apa ditulis begini. 20 dikali 18 berarti 360. Ya, ini meter persegi. Nah, kemudian untuk mencari luas taman rumput yang di sini, yang kita arsir ya, yang di luar ini, berarti nanti kita cari lagi luas persegi panjang yang di sini, guys. Ini sepertinya bukan persegi, maaf ya. Ini bukan persegi. Ini persegi ya. Yang panjang sisinya itu 12 ditambah 1,5 tambah 1,5 itu kan 3 ya. Berarti 12 ditambah dengan 3 yaitu 15. Nah, ini 15 dikali 15 karena di sininya juga 15. Ini 3 ya. Berarti 15 kali 15 itu 225 meter persegi. Nah, tinggal diperkurangkan. Jadi luas taman rumput itu sama dengan 360 dikurangi dengan 225 itu dapatnya 135 meter persegi ya. Jawabannya di sini adalah delta. Ya, semoga bisa paham ya untuk nomor 7. Next, nomor 8. Coba dipahami dulu soalnya. Silakan. Ya, soalnya di sini operasi pagar ya. Dinyatakan dengan kalikan bilangan pertama dengan minus 6, kemudian tambahkan dengan setengah bilangan kedua. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap perintah berikut. Jadi ini didefinisikan sebagai operasi yaitu kalikan bilangan pertama dengan minus 6, kemudian tambahkan dengan setengah dari bilangan kedua. Jadi kalau misalkan seperti ini, 3 pagar ya, 3 pagar. Kemudian ini di minus 12, berarti
Katanya di sini kalikan bilangan pertama dengan minus 6. Jadi ini bilangan pertamanya 3 dikali dengan minus 6. Kemudian tambahkan dengan setengah dari bilangan kedua. Bilangan keduanya itu minus 12. Setengahnya adalah minus 6. Ya. Berarti ini kita peroleh 3 dikali minus 6 minus 18 ditambah dengan minus 6 dikurang 6 ya. Ini dapatnya minus 24 ya. Ini benar. Kemudian minus 5 dengan 8. Ya, coba kita ikuti ya polanya. Berarti ini minus 5 dikali dengan minus 6. Ditambah dengan setengahnya adalah 4. Minus 5 dikali minus 6, 30. Ditambah dengan 4 adalah 34. Berupa bilangan bulat positif. Benar. Nah, kemudian jika A sama dengan minus 4, hasil dari, oh ya, berarti ini minus 4. Kemudian di sini minus 6. Ya. Berarti minus 4 dikali minus 6. Ya. Ditambah dengan setengahnya adalah minus 3. Sama dengan minus 4 kali minus 6, 24. Tambah min 3, berarti dikurangi 3. Ini dapatnya 20. 21 ini salah. Ya. Paham ya untuk nomor 8. Next nomor 9. Coba dipahami dulu soalnya. Ya, di sini minus 21. Minus dengan minus ketemu jadi plus, ditambah dengan 14, ditambah dengan 9. Ini adalah nilai M. Minus 21 tambah 14, ini minus 7 ya. Minus 7 tambah 9 berarti 2. M-nya sama dengan 2. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke sini guys. Berarti 2 dikali 2 dikurangi 3. 2 kali 2, 4 dikurangi 3 dapatnya 1 Charlie ya. Baik, saya kira demikian dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan soal TK Matematika SMP di kesempatan berikutnya.